Mohon maaf ini tidak menggurui ya. Mohon maaf. Berbagi berbagi kebahagiaan saja. Nah, kemudian kata ulama, kalau hakul yakin, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Abah. Beliau buka pintu. Nih orangnya. Kata ulama, kalau sudah masuk ke hakul yakin, maka tidak bisa bergeser lagi. Tidak bisa bergeser. Walaupun ada 1000 orang mengatakan Abah Maimun ada di tempat lain, kita nggak mungkin di tempat lain. Loh, ini orangnya ada di depan. Abah Yainya ada di depan saya, ngomong sama saya, ngobrol sama saya. Maka tidak mungkin bergeser keyakinan tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai jam berapa ya ini? Jangan. Baiklah ya, la ilaha illallah. Jadi ada cerita nih ya, Ini cerita masyhur di karangan pesantren. Para kiai-kiai, guru-guru biasanya menceritakan cerita ini kepada murid-muridnya. Ada seorang guru mengajarkan pengajian. Beliau menceritakan tentang dahsyatnya bacaan basmalah. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, sahakul yakin, maka dia bisa berjalan di atas air. Ini guru nih ngajarin seperti itu. Kebetulan di antara murid yang banyak itu, ada salah satu murid yang rumahnya itu di seberang sungai. Jadi kalau dia mau ikut pengajian dengan kiai ini, dengan gurunya, maka sang murid ini harus naik, jar orang Banjar, jukung. Orang Jawa bilang apa? Getek. Nah ya, getek, jukung, perahu lah. Dari jembatan waktu itu. Kata sang murid, alhamdulillah punya ilmu lumayan, nggak lagi naik jukung, nggak lagi naik getek, uangnya bisa disimpan nih. Maka dari saat itu si murid ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jalan dia di atas air. Nah, duit yang biasanya dia sisihkan untuk bayar getek pulang pergi, dia simpan duit itu sedikit demi sedikit, akhirnya duitnya banyak. Ya anggaplah bisa beli makanan, beli kambing, beli ayam gitu. Lalu sang murid ini bersyukur karena dia dapat ilmu, dia kepingin ngundang gurunya. Maka datanglah murid ini, wahai guru, saya kepingin mengundang sampean untuk hadir di rumah saya. Kebetulan saya mengadakan jamuan makan. Apakah engkau bersedia dan ada waktu? Kata gurunya, insya Allah aku ada waktu. Kapan? Sekarang guru. Ayo sudah, bismillah. Maka berjalanlah murid dengan guru ini. Karena guru ini nggak tahu jalan, kata gurunya, ya murid, ya fulan, kau jalan duluan. Kau tunjukkan jalan di mana. Baik guru, dia jalan duluan. Sampai di tepi sungai, sang murid ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan di atas air. Ketika di pertengahan sungai, lihat gurunya, kemana guru nih? Gurunya nggak ada. Lihat ke belakang, lah gurunya masih di pinggir sungai sana. Dia bilang, guru, ayo sini guru. Gurunya tergulung, bingung ngelihat ini. Allahu Akbar nih murid. Lalu gurunya bilang, ta'al ya fulan, ta'al, kesini. Maka muridnya datang. Kata gurunya, ya fulan, kamu bagaimana bisa jalan di atas air? Kata sang murid, guru, bukankah engkau yang memberikan ilmu kepadaku? Siapa yang membaca bismillah dengan yakin, maka dia bisa jalan di atas air. Dan ini sudah kupraktekkan. Apa kata guru? Demi Allah, Allah memberikan kepadamu hakul yakin, tapi Allah hanya memberikan kepadaku ilmu yakin dan ainul yakin. Belum sampai aku kepada hakul yakin.
Kalau aku, kata guru, membaca bismillah jalan di atas air, maka tertinggal bolangku aja yang ngapung, aku tenggelam. Apa maksudnya di sini? Jadi hakul yakin itu memang pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi tidak mungkin Allah memberikan hakul yakin tanpa melalui ilmu yakin lebih dahulu, tanpa melalui ainul yakin lebih dahulu. Nggak mungkin segopo-gopo orang langsung bisa jalan di atas air karena hakul yakin. Nah, dan terus terang jangan dikatakan orang yang bisa jalan di atas air itu wali. Belum tentu. Karena kalau seandainya wali itu tandanya bisa jalan di atas air, maka kodok, katak, penyu, buaya bisa jalan di atas air. Kalau wali tandanya itu bisa terbang, lalat, nyamuk juga terbang, tapi mereka bukan wali. Kalau wali itu tandanya bisa jalan di atas dinding, cecak, kecoa juga bisa jalan di atas dinding, tapi itu bukan wali. Dan wali ini memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar masing-masing bertafakur dengan alam kita, bertafakur dengan di sekitar kita. Maka dengan tafakur itu, kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, itu akan menimbulkan dua. Satu, kita punya hati konsentrasi dengan Allah, dan yang kedua akan timbul yakin. Baik ilmu yakin dahulu, dilanjutkan dengan ainul yakin, dan insya Allah Allah akan memberi hakul yakin. Kiranya cukup sekian dulu. Masih ada 4 poin. Nanti silakan nanti disambung sama Ustaz ya, di bulan depan insya Allah. Tidak usah berpanjang lebar. Yang penting kita belajar tapi mantap, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, terutama kami pribadi. Dan mudah-mudahan dalam majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, taqwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepadanya. Dengan di akhir hayat kita nanti dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kubur kita nanti menjadi kebun daripada kebun surga. Allah bangkitkan kita semuanya dari alam kubur kita dengan jasad kita utuh manusia bercahaya. Allah berikan kepada kita pakaian yang indah megah yang Allah datangkan dari surga. Allah kumpulkan nanti kita bersama di akhirat, berkumpul bersama para anbiya, mursalin, syuhada, salihin di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum air telaga Al-Kautsar, mendapatkan catatan amal ibadah dengan tangan kanan kita, menjalani siratal mustaqim secepat kilat, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa ditanya, bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memandang zat Allah yang maha hakiki di dalam surganya yang kekal abadi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakah fil umur wa sihhatan fil jasadi wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.